Presiden Lu helikopter sudah mendarat di atap. 5 juta tunai sudah dikonfirmasi. Siap berangkat kapan saja. Ikutlah denganku. Pulang ke kampung kita. Untuk hormati leluhur. Selamat datang Presiden Lu. Pulang kampung untuk menghormati leluhur. Semuanya pergi ke balai leluhur. Hormati leluhur. Ya. Kepala Desa. Yao Zhu. Putri kita tidak salah. Jangan berlutut. Kepada leluhur kita di atas. Hari ini keturunanmu yang durhaka Lu Yaozhu dan istrinya Liu Guimei tidak memiliki pewaris laki-laki. Gagal membesarkan putri mereka, sehingga mencoreng nama keluarga Lu. Yang junior Lu Dekai akan memberikan hukuman atas nama leluhur. Sebagai peringatan, kemarilah. Pukulan pertama, durhaka karena tidak memiliki pewaris. Semoga leluhur mengampuni kami. Pukulan kedua, perselisihan rumah tangga. Semoga leluhur mengampuni kami. Pukulan ketiga, kegagalan dalam membesarkan putri. Semoga leluhur mengampuni kami. 3 cambukan telah diberikan. Lanjutkan dengan ritual pemurnian. Liu Guimei, apakah kamu siap? Cepat. Masuk ke sana. Lepaskan aku. Lepaskan. Melemparkan Jiao Bei Blokas. Membungkuk. Leluhur marah. Berikan hukuman. Leluhur marah. Berikan hukuman. The film was translated and narrated by M Media. Yao Zhu, bagaimanapun kau dan Guimei adalah suami istri. Kau tidak bisa hanya diam dan melihatnya. Pergi mati. Hidup seorang wanita tidak ada harganya. Desa kita hanya punya satu pria dewasa, tidak masuk ke silsilah keluarga. Jangan bodoh. Yao Zhu. Haruskah kita melanjutkan ritual penghilang nasib buruk ini? Lanjutkan. Lanjutkan melemparkan Jiao Bei Blokas. Leluhur marah. Berikan hukuman. Berhenti. Pergi sana. Ibu. Aku kembali. Siapa yang mengizinkan kalian memperlakukan orang tuaku seperti ini? Kau bajingan, apa kau belum cukup malu? Sekarang semua orang tahu, kau terlibat penipuan di AE. Kau melakukan kejahatan, kenapa kau kembali? Mati saja di luar. Yao Zhu, ayah. Jadi, kau harus segera pergi, jangan biarkan mereka menangkapmu. Keluar sekarang. Hari ini adalah milik Lujia. Upacara penyembahan leluhur. Kamu seorang penipu mencoreng nama leluhur kami. Kamu tidak punya hak untuk menyembah leluhur kami. Benar penipu sialan, keluar. Kau melakukan penipuan dan menyewa pengawal. Cukup besar operasinya, bukan?
Mengambil uang hasil jerih payah orang. Takut balas dendam kurasa. Apa yang kamu bicarakan? Aku kembali ke rumah kali ini untuk menghormati leluhurku dan untuk membalas kebaikan para bibi yang membantuku saat itu. Lu Xiaodi, kau tidak benar-benar berpikir urusan berantakanmu di as itu. Tidak ada yang tahu kan? Jelaskan dirimu dengan jelas. Apa sebenarnya yang aku lakukan? Kau melakukan penipuan di as. Melakukan hal seperti itu dan masih berani kembali dan bersikap sok kuat. Mana buktinya apa kamu punya? Kamu tidak senonoh. Wanita tanpa moral sama sekali. Seharusnya keluar dari desa Lujia kami. Lu Yaozu dan Liu Guimei seharusnya juga pergi. Membesarkan yang memalukan. Ingin tetap masuk silsilah dan persembahkan dupa. Mimpi saja. Benar, keluar. Keluar. Yaozu katakan sesuatu. Putriku bukan orang seperti itu. Bukan orang seperti itu. Liu Guimei. Kamu wanita desa. Apa yang kamu tahu? Ritual penghilang nasib buruknya belum selesaikan. Yu Qing tahan dia dan lanjutkan. Menurut pendapatku, keluarga 3 orang ini seharusnya menjalani ritual buang sial. 10 tahun aku pergi ini. Kalian semua, beginikah cara kalian menindas orang tuaku? Jadi kenapa kalau kami menindas orang tuamu? Orang lain bahkan datang ke depan pintumu untuk membuang sampah, dan orang tuamu masih tersenyum menjilat. Dan biarkan mereka membuangnya. Bukan hanya itu. Tanah dan lahan pertanian keluargamu. Semuanya telah diduduki oleh orang lain. Ayolah, tanyakan pada mereka, orang tuamu yang tidak berguna. Apakah mereka berani mengatakan apapun? Jika bukan, karena kamu mempermalukan diri sendiri di luar, apakah mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka? Di daerah pedesaan kami, butuh putra yang bisa mendukungmu. Jika tidak, kamu pantas diintimidasi. Kami mengintimidasimu karena kamu tidak punya pewaris. Diintimidasi sebab tak tercatat di silsilah. Sekalipun mati tetap tak bisa berbuat. Untuk mengeluh kepada leluhurmu kami. Siapa bilang keluargaku tidak punya pewaris? Sekarang, setelah aku kembali, aku adalah dukungan terbesar orang The tuaku. film was translated and narrated by M Media. Apa gunanya seorang gadis belaka? Tepat sekali. Dengan seorang putra kemiskinan tidak bertahan lama, tanpa seorang putra kekayaan tidak bertahan, kamu tidak akan pernah bisa mengubah hidupmu di kehidupan ini. Ngomong-ngomong, jika kamu adalah Presiden grup Lo, maka meskipun kamu menginjak kepala kami dan buang air besar di atas kami, seluruh desa kami akan senang. Selamat datang. Presiden Lu adalah dewa kekayaan desa kami. Desa kami sepenuhnya bergantung padanya untuk bangkit dan menjadi makmur. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa dibandingkan? Kalian sekelompok, sombong menjilat kaya remehkan miskin. Keputusanku pulang kampung dan bikin pabrik kali ini terlalu terburu-buru. Dengarkan itu. Sikap ini. Siapapun yang tidak tahu akan benar-benar mengira kamu adalah dewa kekayaan kami, Presiden Lu. Tepat sekali. Beraninya kau. Identitas Presiden Lu bukan sesuatu yang kalian, orang-orang tak berguna bisa pahami. Kemarilah lihat. Dari mana datangnya pria tampan ini? Para penipu ini benar-benar luar biasa. Mereka menampilkan pertunjukan lengkap. Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku adalah presiden dari Lu Group. Aku baru saja mengirim seseorang untuk mengundang orang yang bertanggung jawab membangun pabrik di desa Lujia. Presiden Gao Dalei. Kalian semua tunggu saja untuk dipukuli sampai mati. Dasar bodoh tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma pandai merusak saja. Jika Gao Dalei datang, bukankah penyamaranku akan terbongkar? Gao Dalei. Aku tidak menyangka Presiden Lu benar-benar bersedia menginvestasikan begitu banyak uang di desa Lujia. Kali ini aku akan untung besar, dan itu akan sepadan. Presiden Gao ini tidak baik. Seseorang menyamar sebagai Presiden Lu di desa Lujia. Aku ingin melihat siapa yang punya keberanian untuk berani bertindak sembarangan di wilayah kakak. Pergi. Kamu mungkin belum tahu. Jialiku sebenarnya Presiden Lu Group kan?
Beraninya kau menyamar. Aku juga bekerja di Lu Group. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa grup ini memiliki kamu, seseorang bernama Lu Jali. Orang sepertimu bekerja di Lu Group. Kamu mungkin hanya membersihkan toilet. Yaozu, ini putri yang baik, yang kau besarkan. Memang ahli penipuan. Xiaodi, kita bukan penipu. Jangan bicara omong kosong, Bibi Guimei. Aku tahu kau tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Dan tidak bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi di desa. Tepat sekali. Itulah mengapa Xiaodi mengerahkan seluruh usahanya, ingin membawakanmu kehormatan. Untuk membuktikan bahwa anak perempuan juga bisa sukses. Layak masuk silsilah dan persembahkan dupa. Tapi, tidak becus, tetaplah tidak becus. Jangan menancapkan daun bawang di hidung babi, berpura-pura menjadi gajah. Di luar sana, dia hidup dengan menipu dan menjadi wanita simpanan. Kau pura-pura jadi apa? Baiklah. Karena kamu menghina reputasiku dan menindas orang tuaku, maka jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Siapa yang kau coba takuti? Jika kau benar-benar sukses, mengapa kau tidak kembali lebih cepat untuk menafkahi Ayan dan ibumu? Kesalehan anak macam apa yang hanya omong kosong? Sayang sekali uang para bibi itu. Mereka awalnya ingin mendidik seorang mahasiswa. Siapa sangka dia tidak menyelesaikan studinya. Dan malah menjadi pacar serta melakukan penipuan. Tidak menyelesaikan studiku. Kalau begitu aku akan membuka mata kalian. Leluhur di atas. Keturunanmu Lu Xiaodi. Setelah 10 tahun belajar dan meneliti, mengatasi kesulitan, kini telah mencapai kesuksesan akademis, datang khusus tenangkan leluhur. Arwah mereka di surga, bermain trik. Xiaodi, kau punya begitu banyak sertifikat. The film was translated Doktor. and narrated by M Media. Kau meraih gelar doktor. Mama, 10 tahun lalu, aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan membuatmu bangga untuk menyuntuk dupa pertama dalam upacara leluhur. Hari ini dupa pertama ini harus dipersembahkan oleh keluargaku. Setumpuk sertifikat palsu. 2 yuan masing-masing di jalanan. Apa yang kau banggakan? Jadi sertifikat doktor ini, semuanya palsu. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa mendapatkan gelar doktor? Tepat sekali, bahkan jika tidak palsu. Kau bisa dapat dengan jadi simpanan, dan tidur dengan banyak orang kan? Kalau tahu begitu aku juga akan jadi wanita. Mendapatkan gelar doktor akan semudah itu. Orang-orang bodoh berpandangan sempit. Hanya itu saja kemampuan kalian. Buka mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. Pergi, pergi. Kepala desa dia. Sejujurnya terus terang, ada Sigel Resme di sini. Dia tidak mungkin benar-benar semacam peneliti pasca doktoral kan? Siapa tahu segel ini asli? Mereka mungkin memalsukan segel itu. Tepat sekali. Mereka mampu menipu dan menjadi wanita simpanan. Apa arti pemalsuan stempel Resme dibanding itu? Yaozu, katakan kamu tidak punya anak laki-laki sejak awal. Dan kamu mengandalkan seorang putri. Tapi dia ternyata tidak berguna lagi. Kamu hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Benar sekali. Kasihan sekali Bibi Guimei. Dulu untuk mengumpulkan biaya kuliahmu. Dia bahkan merangkak seperti anjing di rumahku. Begitulah orang miskin. Mereka ditakdirkan miskin dan lemah. Mereka pantas hidup di bawah seumur hidup. Lu Xiaodi, aku sarankan kau segera bawa orang tuamu dan keluar dari balai leluhur. Jangan di depan para leluhur. Membuat masalah. Kau tidak pantas menghadiri upacara persembahan. Tepat sekali. Episode 17 kalian semua begitu cepat percaya rumor.
Keluarga Lu memiliki keturunan seperti kalian yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Sungguh adalah kemalangan terbesar. Kurang ajar, di depan para leluhur. Kau berani mengatakan kata-kata durhaka seperti itu. Lakukan hukuman keluarga. Hukuman keluarga sudah tiba. Xiao Di, kita tidak bermaksud begitu. Aku minta maaf padamu atas namanya. Tolong maafkan dia. Yao Zu, katakan sesuatu. Apa yang bisa kulakukan? Lu Xiaodi, Paman Zhong adalah orang tuamu. Beraninya kau tidak menghormatinya seperti ini. Tidakkah kau takut akan murka leluhur? Orang-orang ini, apakah mereka bahkan pantas disebut sesepuh? Dan kau yang menyebarkan rumor ini, bukan? Rumor apa? Aku tidak menyebarkan rumor tentangmu. Kau adalah simpanan seseorang di As. Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lu Jali, menurutku kau sudah terlalu lama menjadi wanita simpanan. Sampai semua orang terlihat seperti wanita simpanan bagimu. Kau bahkan bukan Presiden grup Lo. Kau bicara omong kosong. Apa kau punya bukti? Sepertinya kau cemburu dengan keunggulan putriku, bukan? Mama. Dari sarang burung pegar, bagaimana mungkin seekor burung Phoenix bisa terbang keluar? Ayam tetaplah ayam. Phoenix tetaplah Phoenix. Baik, aku akan tunjukkan padamu. Siapa Phoenix yang sebenarnya? Mengapa orang ini tidak memakai pakaian? Kepala desa lihat. Agak familiar. Memamerkan pantat. Bawa ke sini. Foto-foto ini palsu. Itu palsu, itu hasil Photoshop. The Aku film was benar-benar Presiden translated grup Lu. and narrated by M. Kau bilang kau adalah Presiden grup Lo? Kalau begitu daftar-daftar ini, setidaknya kau harus mengenalinya kan? Ini Nyonya Smith dari AS. Daftar yang dia berikan padaku. Ini mencatat. Selama perselingkuhanmu dengan suaminya. Makanan. Kamar hotel. Hadiah. Menyewa rumah. Dan bahkan uang untuk aborsi. Sekarang, Nyonya Smith akan menggugatmu. Setiap pengeluaran sebelum kau menjadi pacarnya adalah properti pernikahan bersama mereka. Harus kembalikan semua. Jiali. Putri durhaka. Kau telah mempermalukan reputasi keluarga Luku. Beraninya kau kembali. Kau sebaiknya mati saja di luar. Jadi dialah yang menjadi simpanan di AE. Kehormatan leluhur benar-benar hilang. Aku sudah tahu. Presiden Lu benar-benar sosok mengesankan. Bisa jadi seorang wanita. Oh begitu. Jadi, maafkan saya kepala desa. Jadi kamu adalah pacar di AE. Dan tidak bisa melanjutkan kan? Dan kembali ke desa kami untuk menipu uang. Habislah. Aku bahkan berinvestasi di proyek barunya. Ini. Habislah aku juga ikut menyumbang uang. Ini benar-benar tercela. Lu Jali, kau tidak hanya menghadapi gugatan sekarang, tapi aku juga akan menuntutmu atas penipuan yang dilakukan dengan kedok grup Luku. Tinggal tunggu saja masuk penjara. Penjaga, serahkan dia ke polisi. Tunggu. Lepaskan putriku. Ayah, selamatkan aku. Lu Xiao diberaninya kau merebut putriku. Lepaskan dia. Jangan. Lu Xiaodi, apa kau benar-benar berpikir kau adalah Presiden grup Lo? Benar, aku adalah. Bagi seorang wanita untuk mendapatkan gelar doktor, sudah merupakan batas mutlak. Dan Presiden grup Lo. Kau sebaiknya mengatakan kau adalah Presiden Amerika Serikat. Ikan lodge bau yang sedikit terkena air laut. Mengira dirinya makanan laut. Seorang gadis desa, sebagai Presiden grup Lo. Siapa yang akan percaya itu?
Mengapa kamu tidak bertanya pada orang tuamu? Apakah mereka percaya? Jika kamu tidak punya kemampuan sendiri, jangan berkeliling membual. Kamu hanya membuatku malu. Aku percaya itu. Putriku Xiaodi tidak pernah berbohong. Sekelompok orang sombong dan bodoh yang berdiri di hadapan Anda memang presiden dari grup Lu kami. Dulu, para bibi yang mengusirku dari desa. Setelah aku kembali dengan studi selesai, aku berpikir untuk kembali ke kampung halaman untuk membangun pabrik, untuk mengubah nasib kalian, agar kalian tidak lagi harus menderita kesulitan dan kemiskinan. Tapi kalian semua, hanya karena aku seorang wanita, kalian yakin aku penipu. Hanya karena aku seorang wanita, kalian yakin uang yang kuperoleh adalah hasil haram. Hanya karena aku seorang wanita, aku lebih kuat dari semua pria kalian. Apakah itu membuat kalian merasa lebih rendah diri? Ucapanmu lebih baik dari nyanyian. Jika kau presiden Lu, bukti apa yang bisa kau tunjukkan kepada kami? Tepat sekali, tunjukkan saja buktinya kepada kami. Dokumen di tanganku ini. Pemimpin klan ikut bersamaku. Kontrak pabrik resmi ditandatangani. Jika kalian tidak percaya padaku, buka lebar-lebar mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. The film was translated and narrated by Ini benar-benar perjanjian pembangunan pabrik. Mungkinkah dia benar-benar presiden Lu? Dia hanya seorang gadis muda. Bagaimana mungkin begitu? Gadis ini sangat percaya diri. Dia tidak mungkin benar-benar presiden Lu kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa menjadi orang terkaya? Presiden Gao sedang dalam perjalanan sekarang. Tunggu saja. Untuk diusir dari desa Lujia. Tim konstruksi juga sedang dalam perjalanan. Cepat. Jangan biarkan mereka kabur. Ya. Halo Presiden. Bagaimana dia bisa memanggil tim konstruksi? Mungkinkah Presiden Lu, tim konstruksi untuk pabrik, sudah siap di sini? Tinggal menunggu perintah Anda. Kita bisa mulai bekerja hari ini. Tidak akan kerjakan ini lagi. Kalian semua kembali. Habislah. Jika dia benar-benar presiden Lu, dan pekerjaan tidak bisa dimulai, desa kami tidak akan pernah bisa bangkit dalam hidup ini. Kita semua bisa menikmati hidup yang baik. Rumah pernikahan anakku. Aku tidak perlu khawatir lagi. Kepala desa. Si bodoh buta mana yang berani menyamar sebagai presiden Lu kami? Presiden Gao, kau datang tepat pada waktunya. Gadis kecil bau ini menyamar sebagai presiden Lu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata hanya seorang gadis desa. Jadi dia penipu. Kamu membuatku takut. Aku kira kita menyinggung dewa kekayaan. Leluhur memberkati kita. Bagus. Desa kami punya harapan untuk membangun pabrik lagi. Penampilan ini sungguh megah. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kau adalah Presiden Lu. Sepertinya biasanya kau tidak sedikit menerima suap. Apa kau tidak melihat siapa aku? Aku yang terhormat, Presiden Grup Lu. Memelihara beberapa preman. Ada apa? Penggelapan. Kau sungguh berani. Jadi kenapa kalau dia gadis desa bau? Kau benar-benar mengira kau Presiden Lu. Kau bahkan belum pernah bertemu Presiden Lu. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku bukan? Presiden Lu sendiri yang meneleponku. Jelas-jelas ada di dalam sana. Itu suara pria. Kau hanya seorang gadis desa. Apa kau seorang waria? Grup Luku. Industrinya tersebar di seluruh dunia. Kau seorang manajer belaka. Tidak cukup berkualitas bagiku untuk menelponmu secara pribadi. Kau gadis desa bau. Bekingku. Tidak lain adalah Grup Lu.
Jika aku memukulmu sampai mati hari ini, itu hanya masalah 200.000 yuan. 200.000 yuan. Sepertinya kau adalah pelaku kebiasaan. Kau seorang manajer belaka. Kejahatanmu sungguh terlalu banyak untuk dihitung. Kau berani membantah. Baiklah. Hari ini aku akan lihat, apakah mulutmu lebih tangguh atau tinjuku. Kemari dan pukul dia. Gao Dali, sebagai presiden grup lo, kau mengeksploitasi yang berkuasa dan menindas orang lain dengan mengandalkan pengaruh. Aku sekarang mewakili presiden grup lo. Kamu ditangguhkan dari tugas penyelidikan. Bawa orang yang memalukan ini dan keluarkan mereka dari ini. Dimengerti Presiden Lu. Surat penunjukan. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Ini adalah milik Presiden Lu. Surat penunjukan pribadi untukku. Berani menyinggungku. Itu berarti menyinggung seluruh grup lo. Itu benar-benar surat penunjukan. Sepertinya Presiden Gao memang seseorang yang dihargai Presiden Lu. Kau berani menyinggung grup lo. Kau mencari mati. The film was Sekarang translated takutkan. and Jika kau narrated takut maka by berlututlah Nvidia. dan bersujud 3 kali padaku. Panggil aku ayat. Mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kau. Kau gadis desa bau. Kau benar-benar berani menginjak-injak surat penunjukan pribadi dari Presiden Lu. Kau ingin mati. Karena surat penunjukan ini dikeluarkan secara pribadi olehku, maka apapun yang ingin kulakukan dengannya akan kulakukan. Sekarang juga aku akan mengambilnya dan mengelap sol sepatuku dengannya. Warga desa sekalian, dia menghancurkan surat penunjukan itu. Itu berarti dia menentang Presiden Lu. Itu berarti dia akan memutus sumber kekayaan semua orang. Apakah aku menghancurkannya atau tidak? Surat penunjukan ini, aku tidak akan lagi kembali ke kampung halaman untuk melanjutkan pembangunan pabrik. Karena kalian tidak pantas mendapatkannya. Ketidaktahuan kalian hanya pantas mendapatkan kemiskinan kalian. Xiaodi, jangan berpikir bahwa hanya karena kami tidak bicara, kami takut padamu. Tepat sekali. Warga desa sekalian, aku sekarang dalam kapasitas sebagai Presiden grup lo, memerintahkan kalian untuk menghadapi si sombong ini. Hadapi gadis desa ini di sini. Ada apa? Apa kalian semua tidak ingin kaya? Kaya? Aku sudah miskin seumur hidupku. Sudah lama menunggu kesempatan. Jangan ada yang menghentikanku. Tepat sekali. Agar anakku bisa menikah. Aku juga akan habis-habisan. Manusia mati demi kekayaan. Sama seperti burung mati demi makanan. Dulu aku mengira kalian semua hanya sedikit bodoh dan dungu. Aku tak pernah sangka demi uang kalian akan menjadi begitu gila sampai sejauh ini. Warga desa pukul dia. Ayo warga desa pukul dia. Pukul dia. Ayo pukul dia. Jangan sentuh putriku. Liu Guimei, minggir. Kalau tidak bahkan, aku akan memukulmu sampai mati juga. Dulu aku toleran. Aku lemah. Kau berulang kali menggertak putriku. Sekarang siapapun yang berani menyentuhnya harus melangkahi mayatku. Putrimu sekarang bukan lagi Lu Xiaodi yang lemah seperti 10 tahun lalu, yang dulu hanya bisa membiarkan orang lain mempermainkannya. Sekarang, aku memiliki kemampuan. Aku akan melindungimu.
Kontrak pembangunan pabrik ditandatangani pribadi oleh pemimpin klan dan aku. Pemimpin klan sedang dalam perjalanan. Jika pemimpin klan mengetahui bahwa kalian memimpin keributan ini di sini, maka kalian semua akan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Kepala desa, jika kepala klan terkejut, dan kita diusir dari silsilah keluarga kita, maka desa keluarga Lu akan tidak punya tempat bagi kita untuk berdiri. Mengapa kalian panik? Pemimpin klan adalah orang terpandang di desa keluarga Lu, dan paling senior. Bagaimana mungkin seorang penipu bisa mengundangnya? Kau coba tipu anak 3 tahun. Aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir. Jika kalian pergi sekarang, masih bisa aku pertimbangkan masalah pembangunan pabrik. Kau benar-benar berpikir kau orang penting. Membuat. Apa kau tidak takut lidahmu tergigit? The film was translated Aku tidak and butuh narrated kesempatanmu. by M Media. Aku juga tidak butuh. Tidak ada dari kita yang butuh. Tidak ada dari kita yang butuh. Tidak ada dari kita yang butuh. Aku tidak membutuhkannya. Tidak ada yang membutuhkannya. Baiklah. Kalau begitu jangan menyesal. Warga desa. Demi pembangunan pabrik. Lawan dia. Lawan-lawan dia. Lawan-lawan. 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 Ayo lawan-lawan. Ayo lawan-lawan. Kepala klan sudah tiba. Semuanya berhenti sekarang juga. Letakkan. Letakkan. Kalian berani mencari gara-gara dengan yang perkasa. Apa kalian semua bosan hidup? Apakah pemimpin klan ini pikun? Jangan terburu-buru dulu. Bertindaklah sesuai situasi. Anak yang baik. Bisa lu ujian kita. Ratusan tahun tak lahir bakat seperti itu. Kamu benar-benar membawa kehormatan bagi leluhur kita. Pemimpin klan Anda terlalu baik. Bawa kemari. Kebahagiaan keluarga. Hai Xiaodi. Saudi. Ini adalah asosiasi keluarga lu. Paket ini khusus diberikan padamu. Paket ini bisa mutan klan untukmu. Ini dibuat khusus. Aku tahu. Ini jauh lebih rendah dari kehormatan yang telah kamu raih di luar. Aku harap kamu tidak mempermasalahkannya. Tidak sama sekali terima kasih pemimpin klan. Ibu Saudi, kamu benar-benar membesarkan putri yang baik. Pemimpin klan. Orang yang benar-benar bertanggung jawab atas grup lo ini. Dia ada di sini. Mengapa kau repot-repot dengan gadis ini? Apa yang kau lakukan? Tepat sekali. Sekarang ini dengan dokter di mana-mana. Dia hampir tidak dianggap sebagai bakat. Lu Xiaodi. Penipuanmu? Bagaimana bisa begitu canggih sampai-sampai menipu kepala klan kita? Pemimpin klan, bisakah kau sadar? Manfaat yang ditawarkan oleh Presiden Lu di sini nyata dan berwujud. Kau tidak seperti yang satu ini, penipu dan pemalsu ini. Baru saja, dia bahkan menyinggung bawahan Presiden Lu. Saran saya adalah untuk mengusirnya dari desa keluarga Lu kita, Carl. Benar. Diam. Kau pikun. Kau memukulku. Aku rasa kamu yang bingung. Apa kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Hanya seorang penipu. Bajingan. Dia adalah Presiden grup lo. Dia benar-benar Presiden Lu. Bahkan kepala klan sudah mengakuinya. Tidak mungkin palsu. Sudah berakhir. Sekarang desa kita benar-benar tamat. Sejujurnya, kita sudah sepenuhnya menyinggung Presiden Lu.
Kepala desa, kepala desa. Presiden Lu. Maaf dariku atas nama semua orang. Mengenai pembangunan pabrik. Bisakah itu masih diselamatkan? Pemimpin klan, aku... Presiden Lu, saya pikun. Saya minta maaf kepadamu. Salahku. Presiden Lu, aku benar-benar minta maaf padamu. The film was translated Presiden and Lu, narrated aku minta by maaf. M Media. Presiden Lu, aku buta. Aku pantas dipukul. Aku pantas dipukul. Aku pantas dipukul. Jika Anda tidak berbicara, aku benar-benar akan melupakan orang seperti Anda. Seseorang, serahkan dia ke polisi. Aku percaya hukum pasti akan memberiku keadilan. Dimengerti Presiden Lu. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Setelah berurusan dengan si busuk ini, saatnya mengurus kalian semua. Uang untukku belajar di luar negeri waktu itu dikumpulkan oleh para bibi. Karena itu aku berencana saat sudah mampu. Setelah kembali kampung buat pabrik untuk membalas budi semua orang. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kalian semua cuma penjilat tunduk pada kuat tindas yang lemah. Orang sombong yang mengandalkan pengaruh orang lain. Bagiku pulang kampung dan bangun pabrik. Kalian tidak layak. Presiden Lu. Tolong tenang. Jangan memusingkan dirimu. Dan urusi orang-orang tidak berguna ini. Aku belum melampiaskan amarahku. Bagaimana bisa mereda? Presiden Lu. Silakan lanjut marah kalau begitu. Hari ini dengan saya pemimpin klan hadir. Siapa yang berani bertindak lancang, kubiarkan mereka tercoret dari silsilah. Aku Lo Xiaodi selalu tahu baik dan musuh. Hari ini, aku pakai upacara pemujaan leluhur ini di hadapan para leluhur kita. Membalas dengan kebaikan. Dan membalas dendam atas keluhan. Dulu aku bersumpah. Saat aku kembali setelah lulus, aku pasti membalas berkali-kali lipat untuk membalas kebaikan para bibi kepadaku. Namun, apa yang kalian berutang kepada orang tuaku? Jangan sekali-kali tak bayar sepeser pun. Begitu banyak uang. Apakah ini asli atau palsu? Ini terlalu banyak uang. Ini bisa membuat seluruh desa. Seumur hidup uang selalu cukup. Hari ini, aku akan lebih dulu membalas kebaikan, lalu membalas dendam. Tiap rumah ambil 100.000. Dasar nenek tua. Kenapa kau berdiri melongo di sana? Ambil uangnya. Dibilang Xiao dibalas baik dulu baru dendam. Kau pernah buat begitu pada orang tuanya. Sekarang ini masyarakat yang diatur oleh hukum. Apa dia mau memukulku atau apa? Tepat sekali. Siapa yang akan menolak uang? Kalau kau tak ambil, aku ambil. Kepala desa. Aku ingat waktu itu. Anda juga memberi ibuku 1.000 yuan. Presiden Lu, kita semua dari desa yang sama. Tidak perlu disebutkan. 1.000 yuan itu. Anggap saja itu dari seorang paman. Amplop-amplop merah untuk masuk universitas. Baik. Berhenti. Jika kalian tidak mengambil uang ini hari ini, aku khawatir kalian tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Aku ingat sekarang. Aku benar-benar ada urusan di rumah. Aku harus pergi dulu. Kepala desa. Jika aku tidak membalas kebaikan, bagaimana aku bisa membalas dendam? Ambil uangnya. Sudah kuambil. Sekarang setelah kebaikan dibalas, saatnya balas keluhan keluarga. Presiden Lu, apa yang kamu lakukan? Semua yang hadir di sini adalah tetuamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ya. Benar. Dalam 10 tahun, aku pergi. Bagaimana kalian menindas orang tuaku? Jangan kira aku tidak tahu. Presiden Lu, semuanya membutuhkan bukti konkret. Benar. Tunjukkan buktinya. Bukan begitu. Benar. Bawa buku besar itu. Dalam 10 tahun, aku tidak di rumah. Semua tindakan kalian terhadap orang tuaku, setiap insiden, tertulis jelas di dalamnya. Hari ini,
Aku akan satu persatu bereskan perhitungan dengan kalian. Tutup pintunya untukku. The film was translated and narrated by M Media. Yaozu, tidak bisakah kamu mengendalikan putrimu? Di depan leluhur kita, mengacaukan hubungan keluarga, mengacaukan kerukunan desa. Tidakkah kamu takut mengecewakan leluhur kita? Tepat sekali, ini benar-benar terlalu memilukan hati bagi leluhur kita. Kita semua dari desa yang sama. Kita saling bertemu terus-menerus. Kenapa harus jadi pembuat masalah? Bukankah ini sudah cukup kacau? Perselisihan keluarga ini adalah karena kalian para tetua kurang kebajikan. Jika seseorang menghormatiku 1 Chi, aku akan menghormati mereka 10 Sang. Ambil sedikit tuntut banyak. Aku tidak akan menyerah sejengkal pun. Aku akan membereskan perhitungan ini hari ini. Dulu, bagaimana mereka memperlakukanmu? Karena kau tidak punya anak laki-laki, mereka menunjuk punggungmu dan mengutukmu. Menawarkan dupa pertama, atau dimasukkan ke dalam silsilah keluarga. Tidak ada yang menjadi giliranmu. Putriku, sekarang sudah punya kemampuan untuk menuntut keadilan. Apa salahnya? Karena Anda adalah kepala desa. Aku akan mulai denganmu. Lu Xiaodi, aku jujur dan tidak takut fitnah. Masalah ini, selesaikan sesukamu. Santai saja. Bagus. Dulu saat aku meninggalkan rumah, ibuku datang kepadamu untuk meminjam uang. Kamu memaksanya merangkak di tanah seperti anjing. Apakah ini terjadi atau tidak? Ketika orang miskin, mereka tidak punya harga diri. Mereka bahkan tidak lebih baik dari anjing. Apakah hanya ini saja masalahnya? Presiden Lu, kamu salah paham padaku. Ya, aku meminjamkan 1000 yuan padanya. Dia melakukannya untuk berterima kasih padaku, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya padaku. Itulah mengapa dia berlutut di depanku. Apa yang bisa kulakukan? Tidakkah kalian semua setuju? Ya. Lu Decai, kamu memutarbalikkan fakta dan mengacaukan benar dan salah. Apa kamu pikir kalian orang kaya bisa seenaknya menindas orang miskin? Kalau begitu hari ini, aku akan memberimu 1 juta yuan. Bisakah aku juga membuatmu merangkak di tanah seperti anjing? Pengawal, berikan dia 1 juta yuan. Aku ingin pulang. Lu Xiaodi, lihat di belakangmu. Aku punya lebih banyak orang. Jika perkelahian sungguhan pekat, siapa yang tahu siapa yang akan menang? Berlututlah. Ajari dia bagaimana menghormati orang miskin. Beraninya kamu. Presiden Lu, tolong berhenti memukulku, aku salah. Presiden Lu, aku salah, tolong berhenti memukulku. Merangkaklah. Tidak ada yang bisa selamanya kaya, dan tidak ada yang bisa selamanya miskin. Dulu kau pakai kuasamu menindas orang. Kenapa kamu tidak berpikir bahwa kamu akan menghadapi balasan seperti ini sekarang? Xiaodi, memukul orang tua di depan leluhur kita adalah perbuatan yang sangat durhaka. Jika orang tua tidak berbelas kasih, anak-anak tidak akan berbakti. Saat kamu menceramahiku, bukankah seharusnya kamu berkaca pada dirimu sendiri dulu? Lu Yaozu, putrimu telah mendapatkan beberapa koin hina di luar. Apakah begini caramu memperlakukan tetuamu? Lihat betapa parahnya aku dipukuli. Kepala desa, hari ini dengan aku di sini, putri pembangkang ini, dia tidak akan pernah menghinamu. Penghinaan. Jadi kamu tahu ini adalah penghinaan. Dulu saat dia memaksa ibuku berlutut, kenapa kamu tidak bilang itu penghinaan? Bukankah dia sendiri yang mencari masalah? Jika kau mendengarkanku waktu itu, dan aku tidak mengirimmu ke sekolah, bukankah kau akan menghindari penghinaan ini? Berani di rumah pengecut di luar. Kamu benar-benar tidak berguna sama sekali. Kamu pantas diremehkan. Kau putri pembangkang. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Jika aku tahu kau adalah anak perempuan waktu itu, aku akan menggugurkanmu untuk selamatkan kita dari masalah ini. Lu Yaozu, diam. Aku tidak berharap kau membela kami ibu dan anak. Tapi,
Kau tak boleh jelekan putriku. Kau memberontak. Kau hanya seorang wanita, berusaha menguasai laki-laki. Aku. Lu Yaosu, jika si Kumu berani membengkok keluar lagi, maka lupakan saja untuk dicatat dalam silsilah keluarga. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Jika kepala desa ini tidak berlutut, kemarahanku tidak akan mereda. Jika kemarahanku tidak mereda, maka pabrik ini, aku tidak akan mau membangunnya lagi. Kepala desa demi kebaikan semua orang. Merangkak saja. Benar sekali. Pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri teguh. Kepala desa, merangkak saja secara simbolis beberapa putaran. Merangkak seperti anjing. Dia bau. Turun. Itu ayahmu. Kau turun. Kau turun. Dia kencing. Dia benar-benar kencing. "30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Orang-orang, sebelum melakukan perbuatan jahat, karma langit pastikan balasan baik." Ya. Presiden Lu, kau benar. Paman Song, apa kamu mencoba menjilatku sekarang? Bukankah sudah sedikit terlambat? Kebetulan, aku juga punya perhitungan yang harus diselesaikan denganmu. Di tahun keduaku jauh dari rumah, Paman Song, alasannya bangun rumah baru. Untuk merebut tanah pekarangan keluargaku. Kamu berkolusi dengan Paman Xiaofu untuk memukuli dan memaki orang tuaku. Apakah ini terjadi atau tidak? Pergi. Jangan hancurkan rumahku. Yaozu, jangan pukul suamiku. Yaozu, Kau masih belum yakin. Yaozu, Aku akan mempersulitmu. Presiden Lu, lihat. Kita semua dari marga dan keturunan yang sama. Keluarga kita punya banyak anak laki-laki. Nanti, mereka juga perpanjang garis keluarga. Kau sebagai seorang anak perempuan, cepat atau lambat akan menikah keluar. Tanah ini tak bisa digunakan. sungguh lelucon. Semua orang setara. Kamu mengatakannya setiap hari. Tapi ketika menyangkut warisan keluarga, kenapa pria dan wanita tidak setara lagi? Paman Song, kamu memang punya 2 putra. Salah satunya lulus SMP dan menganggur di rumah. Yang lainnya, kriminal dan masih ditahan di pusat remaja. Meski perluas keturunan itu penting. Yang kau perluas hanya cabang layu. Kamu sebarkan daun busuk. Bahkan leluhurmu akan marah hidup kembali karenamu. Presiden Lu, lihat rumahnya sudah dibangun. Tidak bisakah itu tidak dibongkar? Tidak. Presiden Lu, ketika kau bisa sekolah waktu itu, bibimu banyak berusaha. Demi bibimu. Mari kita lupakan saja masalah ini. Jadi, bagaimana kalau kita lupakan saja? Bibi Jong baik padamu. Jangan balas kebaikan dengan benci. Kebaikan tetap baik, permusuhan tetap buruk. Itu adalah masalah yang terpisah. Bibi Song, maafkan aku. Tanah keluargaku diduduki secara ilegal dan menghina orang tuaku. Jika dendam ini tidak dibalaskan, aku tidak pantas menjadi seorang putri. The film Kami was minta maaf padamu. translated and narrated by M Media. Bajingan ini. Tabungan seumur hidupku. Semuanya ditanamkan di sana. Ini adalah rumah untuk pernikahan anakku. Tidak bisa dibongkar. Presiden Lu bulldozer sudah di posisi. Robohkan.
ayah rumah kita dibongkar. Kau benar-benar berani membongkar rumahku. Apa tidak ada hukum lagi? Kamu membangun rumah itu secara ilegal. Aku merobohkannya sesuai peraturan. Itu masuk akal dan sah. Orang luar ini bahkan berani menggertak anggota keluarga kita sendiri. Xiaofu, saudara-saudara, ayo kita pergi bersama. Itu sempurna. Selesaikan semua perhitungan bersama. Pukuli mereka. Yaozu, tolong. Berhenti memukul. Xiaodi, di depan leluhur. Benar-benar tidak baik memukuli orang tua dengan brutal. Seorang tetua yang tidak bermoral bisa merusak 3 generasi. Sekarang aku meluruskan standar moral keluarga lu. Apa yang salah dengan itu? Bukan begitu cara mengatakannya. Meskipun kau sudah menghasilkan uang di luar, kau tidak bisa melawan kodrat. Bagaimanapun juga, kau harus menghormati paman-paman di desa. Aku menghormatimu, karena kamu adalah ayahku. Membela orang luar menyakiti keluarga sendiri, itu bukan sikap seorang suami atau seorang ayah. Aku juga sudah menghitung perhitungan ini, kurang lebih. Dulu keluargaku tidak punya putra untuk menopang kami, sekarang aku kembali. Dan aku adalah penopang terbesar keluargaku. Jika kamu berani menindas keluargaku lagi, maka jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan klan kita. Lanjutkan musiknya, pemujaan leluhur. Upacara pemujaan leluhur yang agung ini telah berubah menjadi sangat kacau. Apalagi yang tersisa untuk dipuja. Dengan para dewa di atas dan leluhur di hadapan kita, aku Lu Xiaodi memiliki hati nurani yang bersih. Sekarang, setelah aku berhasil dalam studiku dan kembali ke rumah dengan kejayaan, apalagi pemujaan leluhur, persembahan pertama langsung masuk silsilah, aku memenuhi syarat. Di desa kita, ini adalah pertama kalinya seorang wanita dupa pertama langsung masuk silsilah. Sejujurnya, ini melanggar aturan leluhur. Pelankan suaramu jika Presiden Lu mendengarmu. Tertulis jelas dalam silsilah keluarga. Setiap keturunan keluarga Lu yang sukses dan terkenal dan membawa kejayaan bagi keluarga boleh dupa pertama masuk silsilah. Pemimpin klan. Aku benar. Presiden Lu, kamu benar sekali. Maka tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini. Keluarga Lu kita mampu menghasilkan seseorang seperti Presiden Lu. Itu membawa kehormatan bagi kita. Aku akan segera mengaturnya. Zhao Di telah membawa kehormatan bagi keluarga kita. Kita bisa masuk silsilah keluarga sekarang. Ibu, aku berhasil. Mulai hari ini, aku Lu Xiaodi akan menghancurkan adat istiadat feodal desa ini. Jika laki-laki melakukan ritual leluhur, maka aku seorang wanita juga bisa dupa pertama dan masuk silsilah. Jika ada yang tidak setuju, silakan maju. Karena tidak ada yang keberatan, maka semua setuju. Mulai hari ini, semua wanita keluarga Lu kita bisa mempersembahkan dupa pertama dan masuk silsilah keluarga. Upacara dilanjutkan. Waktu yang baik telah tiba. Tolong bawa silsilah keluarga kau lalu leluhur. The film was translated and narrated by Media. Pohon yang menjulang tinggi harus memiliki akarnya. Air yang mengalir di sekitar gunung harus memiliki sumbernya. Hari ini keluarga Lu dari desa Lujia, keturunan generasi ke-26, Lu Xiaodi, berbudi luhur dan baik hati, terpelajar dan berbakat. Meskipun seorang wanita mengharumkan leluhur dan klan, wanita ini diizinkan mempersembahkan dupa pertama dan masuk ke silsilah keluarga dan klan. Nyalakan lampu, angkat lampu.
Lu Saudi maju. Bersihkan tangan. Persembahkan dupa pertama. Berkat restu leluhur kita, keturunanmu dari keluarga Lu Xiaodi, kembali hari ini setelah sukses studinya, dan secara khusus datang untuk menghibur arwah semua leluhur kita di surga. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku Lu Yaozu memiliki seorang anak perempuan. Akan ada hari untuk kepala tegak. Nasibku benar-benar baik. Kepada leluhur kita di atas. Upacara masuk silsilah keluarga dimulai. Petugas utama ambil posisimu. Petugas pendamping ambil posisimu. Berlutut di depan altar dupa. Sujud. Apa yang patut dibanggakan sebelumnya, meski anak perempuan aku tetap lanjutkan keturunan. Dulu mereka meremehkanku. Sudahlah. Sekarang putriku sudah jati orang sukses. Mereka tidak bisa lagi merendahkan putriku. Membungkuk lagi. Anak perempuanku juga tidak buruk tahu. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkanku sekarang. Tidak berguna. Apa yang membuatmu begitu senang? Orang lain melahirkan anak laki-laki, masuk keluarga lampu menyala saat lahir. Membungkuk 3 kali. Mohon. Bangun. Kembali ke posisi. Pemimpin ritual memegang kuas. Asisten ritual memegang lampu. Masuk ke daftar keluarga. Nyalakan lampu. Leluhur. Aku Lu Yaozu. Dalam hidup ini, akhirnya punya martabat untuk menghadapi kalian semua. Leluhur, Xiaodi kita telah berhasil. Mohon restui dia dengan damai dan selamat. Dan kehidupan yang lancar. Anak perempuanku, aku tidak pernah bermimpi The film was bahwa kamu akan begitu translated berprestasi. and narrated by M Media. Dulu, kamu selalu menginginkan anak laki-laki. Tapi sekarang punya anak laki-laki atau perempuan itu sama saja. Praktik-praktik feodal dan bodoh di desa ini seharusnya sudah dihapuskan sejak lama. Ini benar-benar tidak terduga. Lu Xiaodi adalah presiden Lu. Tepat sekali, sudah berakhir. Desa kita sudah menyakitinya. Kepala desa, apa yang harus kita lakukan? Presiden Lu, tim konstruksi sudah siap. Kami hanya menunggu perintah Anda, dan pembangunan pabrik bisa dimulai. Semua personel dengarkan perintahku. Tim konstruksi kembali ke lokasi semula. Aku tidak akan membangun pabrik ini. Ya, Presiden Lu, dupa pertama telah dipersembahkan. Kamu sudah masuk daftar keluarga. Bukankah seharusnya kamu tenang sekarang? Selain itu, membangun pabrik untuk kampung halamanmu adalah manfaat bagi penduduk desa itu harian baik. Aku membawa berkah. Kalian melakukan kejahatan hanya karena keluargaku tidak punya anak laki-laki. Kalian semua merasa lebih unggul. Siapapun bisa menginjak-injakku. Siapapun bisa menginjak-injak orang tuaku. Bertahun-tahun telah berlalu. Kalian seperti sungai gunung pun bisa berubah. Tapi sifat seseorang sulit diubah. Mengenai pembangunan pabrik ini, tidak perlu dipertimbangkan. Aku menarik investasiku. panen tahun ini tidak bagus tanpa pabrik. Bagaimana semua orang akan melewati tahun baru
Tepat sekali, aku mengandalkan pabrik itu dibangun agar aku bisa memberi uang kepada istriku untuk pengobatan medisnya. Jika pabrik tidak dibangun, bagaimana semua orang akan menjadi kaya? Anda benar sekali. Ibu Ayu pergi. Presiden Lu, kamu tidak bisa menarik investasimu. Aku mohon. Presiden Lu, agar adil, Anda tak bisa tarik investasi. Aku mohon padamu. Beberapa tahun terakhir ini, semua orang mengalami masa sulit. Anggap saja ini sebuah kontribusi untuk desa. Tepat sekali. Anggap saja ini sebuah kontribusi Presiden Lu. Jangan coba-coba pemerasan moral di sini. Yang aku tahu adalah, apa yang ditabur itu yang dituai. Siapapun penyebab masalah ini, maka mereka harus menanggung tanggung jawabnya. Kalian semua berlututlah untukku dan meminta maaf kepada Presiden Lu. Presiden Lu. Hei Presiden Lu. Dulu kami semua tidak tahu apa-apa. Maafkan kesalahan kami di masa lalu. Beri kami kesempatan lagi. Presiden Lu, sebelumnya, kita semua ditipu oleh Lu Dicai dan putrinya. Kami salah menilai karakter dan tertipu olehnya. Tepat sekali. Semua itu Lu Dicai yang menghasutku. Jika aku tahu lebih awal bahwa kamu adalah Presiden Lu, bahkan jika kamu memberiku 100 kali lipat keberanian, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Kalian berdua oportunis yang pelin-pelan. Pada awalnya, bukankah kalian masih bersama kepala desa? Seperti saudara baik, sangat akrab. Siapa yang bersaudara baik dengannya? Aku tidak punya saudara seperti itu yang akan merusak reputasi seseorang dan menghalangi jalan mereka menuju kekayaan. Tepat sekali, suka menindas lewat koneksi. Seorang bajingan yang memangsa yang lama harus diusir dari desa Lujia kita. Kalian berdua oportunis pelin-pelan. Awalnya, ketika kalian tidak tahu identitas asli Presiden Lu, kalian membuli dia. Semuanya saling berlomba semangat. Dan sekarang kalian ingin menjauhkan diri. Kalian benar-benar dua orang jahat. Diam. Kamulah penabur konflik keluarga. Dan mengganggu keharmonisan antar tetangga. Harus dihapus dari silsilah keluarga. Bagus sekali. Lu Dicai memang harus dihapus dari silsilah keluarga. Hapus dia. Hapus dia. Hapus dia. Diam. Pemimpin klan, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang adil? Tolong jadilah penengahku. Presiden Lu Dicai sebelumnya menghina orang tuamu dan memfitnah reputasimu. Jika dia dihapus dari silsilah keluarga, bagaimana menurutmu tentang masalah penarikan investasi dari pabrik? Akan aku pertimbangkan. Lu Dicai, berdasarkan keputusan bulat para anggota klan, saya umumkan, kamu bukan lagi bagian dari keluarga. Sebuah negara memiliki hukumnya, dan sebuah klan memiliki aturannya. Kepada leluhur kita di atas, keturunan yang durhaka Lu Dicai telah melanggar aturan klan dan mencoreng nama baik keluarga. Mulai hari ini, kamu dihapus dari silsilah keluarga. Desa akan ambil tanahmu, kebun buahmu, dan kolam ikanmu. Dalam 3 hari, kosongkan desa Lujia. Pemimpin klan. Aku tak bisa dihapus dari keluarga. Aku Lu Dicai. Bagaimanapun juga kepala desa, aku sudah mengabdi selama puluhan tahun. Meskipun aku tidak punya jasa, aku tetap sudah bekerja keras. Pemimpin klan, jangan hapus namaku. Bahkan jika desa bisa mentolerirmu, bisakah aturan klan meluruskan enpol air enmu? Air ada sumbernya dan kayu ada akarnya. Jika aku benar-benar dihapus dari silsilah, aku benar-benar menjadi orang tanpa akar atau asal-usul. Mamang. Bahkan setelah mati, aku tidak akan bisa masuk ke aula leluhur. Jiwa tidak akan bisa kembali ke tanah leluhur. Itu menjadikannya roh pengembarakan. Para pengawal, bawa silsilah keluarga ke sini. Siapkan tinta sinebar. Leluhur di atas. Keturunan tidak berbakti Lu Dicai telah mempermalukan nama keluarga. Aku mohon ampun pada leluhur hari ini. Aku mohon ampun pada leluhur.
Pemimpin klan. Aku sudah bersujud kepada leluhur dan mengakui dosa-dosaku. Tolong jangan hapus aku dari silsilah keluarga. Pemimpin klan. Presiden Lu. Presiden Lu. Presiden Lu. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku kali ini saja ya. Kalian menghina orang tuaku dan menyebarkan rumor untuk memfitnahku. Bisakah satu kata maafkan aku? Menghapus semua itu. Tepat sekali. Untuk dapatkan dupa pertama saja, kamu di depan leluhur kita, menindas orang tua mereka. Kamu pantas mendapatkannya. Tepat sekali. Kamu dulu sebarkan rumor tentang Presiden Lu. Kamu benar-benar mencari masalah sendiri. Jadi, seseorang tidak boleh sombong dalam hidup. Para pengawal, laksanakan hukum keluarga. Selama aku tidak dihapus dari silsilah keluarga, aku akan dengan senang hati menerima hukuman. Leluhur di atas. Hari ini, keturunan durhaka Ludikai telah mengganggu keharmonisan klan dan mencemarkan reputasi keluarga lu kita. Yunia bertindak atas nama leluhur hari ini untuk menjatuhkan hukuman. Pukulan pertama penyalahgunaan kekuasaan. The film was translated and narrated by Tolong maafkan Media. leluhur. Pukulan kedua sebabkan perselisihan klan. Tolong maafkan leluhur. Pukulan ketiga penyebar desas-desus. Pemimpin klan. Hukuman keluarga sudah dilaksanakan. Bisakah kamu tidak menghapusku dari silsilah keluarga? Apakah akan dihapus atau tidak? Itu bukan keputusan saya. Itu terserah Presiden Lu. Presiden Lu. Ibu. Bagaimana menurutmu? Meski kepala desa banyak berbuat bodoh, kita satu klan dan keluarga. Jangan sampai berlebihan. Dia sudah dipukuli. Kemarahan sudah dilampiaskan. Dan dia sudah menerima hukuman yang setimpal. Mengingat kita semua dari desa yang sama. Jangan hapus dari silsilah. Kamu telah melakukan banyak perbuatan jahat. Kebajikanmu tidak sesuai dengan posisimu. Posisi kepala desa. Kamu harus mengundurkan diri. Baiklah. Presiden Lu. Kalau begitu tentang investasi untuk membangun pabrik. Ketika kamu menghina orang tuaku, kamu membantu orang jahat dan hanya berdiri diam. Uangku tidak tumbuh di pohon. Kenapa aku harus membiarkanmu untung dari situ? Presiden Lu. Aku bodoh. Aku pantas dipukuli. Aku pantas dipukuli. Guime Yozu. Aku minta maaf kepada kalian berdua. Aku juga pantas dipukuli. Kakak Guime kakak Yozu. Aku juga minta maaf kepada kalian semua. Aku juga. Kakak ipar. Aku juga salah. Aku juga pantas dipukuli. Jody. Ayahmu dan aku memimpikannya saja tak berani. Kita juga akan punya hari untuk mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Ibu. Aku akan membawamu pergi dari desa Lujia. Aku akan memastikan kamu hidup lebih baik. Baiklah. Mama akan mendengarkanmu. Jika kalian semua pergi, lalu bagaimana dengan pembangunan pabrik di desa? Ya. Bagaimana dengan pembangunan pabrik ini? Tepat sekali. Proyek pembangunan pabrik pedesaan ini adalah proyek kunci bagi Lu Grupko. Tapi tindakan kalian mengecewakan. Terima kasihku kepada para bibi. Aku akan membalasnya dengan uang tunai. Ayo pergi. Kakak, selamatkan aku. Luduyu. Kakak, selamatkan aku. Selamatkan aku. Jika tertangkap dan dibawa kembali, aku pasti akan dipukuli sampai mati. Tidak apa-apa, jangan takut. Bicaralah pelan-pelan. Gadis bau. Cukup pandai berlari bukan? Ketika kita kembali, aku akan mematahkan kakimu, lihat saja.
Apa yang sedang kamu lakukan? Ini urusan keluarga saya. Dia istri saya. Bisa kupukul atau kumarahi kapanpun. Wanita tua menyingkirlah dari jalanku. Kalau tidak kau juga akan kupukul. Kalau begitu coba saja. Gadis jahat. Aku sudah menikahkanmu. Siapa yang menyuruhmu kembali? Ayah. Hei ayah. Aku tidak mau menikah. Aku ingin belajar. Aku mohon padamu. Biarkan aku belajar saja, aku mohon. Ketika aku sukses nanti, aku pasti akan membalas budimu. Keluarga saya hidup pas-pasan. Dan kau masih memikirkan belajar. Kau ingin menguras habis darahku. Begitu. Cepat kembali ke sana. Ayah. Aku tidak akan kembali. The film Dia was merokok dan translated minum berat and setiap hari. narrated by Dan M. ketika dia Media. mabuk, dia memukulku. Luka-luka ini semua akibat dia yang memukul. Suamimu memukulmu. Itu pasti karena kau melakukan kesalahan. Kau harus cepat punya seorang putra dengannya. Maka dia tidak akan memukulmu lagi kan? Cepat kembali. Jangan membuat keributan di sini. Ayah. Aku tidak akan kembali. Anak perempuan yang sudah menikah, itu seperti air yang tumpah. Jadi mati saja. Dan mati di rumah suamimu. Anakku. Ibu. Duoyu, terimalah takdirmu. Beginilah takdir hidup kita sebagai wanita. Mulai sekarang kau harus dengan patuh merawat mertuamu. Layani dengan baik suamimu. Melahirkan 1-2 anak lelaki untuknya. Hari depanmu akan lebih mudah. Ibu? Bahkan kau biarkan aku pada takdirku. Betapa tidak perlu. Bukan berarti orang tuamu tidak punya hati. Hanya saja kita punya takdir yang pahit. Tepat sekali. Uang muka 100.000 yuan itu sudah digunakan untuk pertunangan adikmu. Tidak bisa dikembalikan. Kau tetap harus kembali bersama mereka. Apa kau mendengarku dengan jelas? Mulai sekarang kau bagian dari keluarga Liu. Jika kau berani membuat masalah lagi untukku di masa depan, aku akan memastikan untuk membunuhmu. Hentikan. Ini urusan keluarga mereka, jadi jangan ikut campur. Bukankah kau akan pergi? Mengapa kau masih ikut campur dalam urusan keluarga kami? Jadi, jangan ikut campur dalam urusan ini. Gadis ini punya takdir yang pahit. Memiliki seorang pria di sisinya selalu lebih baik daripada tidak punya pria. Bibi, uang sekolahku dulu diberikan olehmu. Karena kamu, aku Lu Xiaodi menjadi seperti sekarang ini. Karena aku menghadapi masalah ini hari ini. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Wanita menyebalkan itu, pulanglah bersamaku. Cheng Er, hentikan mereka. Ibu, Apa yang kau lakukan? Cheng Er, berikan mereka 200.000 yuan. 200.000 yuan ini jauh lebih banyak dari harga mahar awalmu untuknya. Aku hanya punya satu syarat hari ini. Ceraikan dia. Ini 200.000 yuan. Jika kamu tidak menginginkannya, maka apa yang kuberikan padamu bukan hanya uang ini. Cerai saja, kalau begitu cerai. Apa menjadi kaya itu hebat? Baiklah, kamu baik-baik saja. Cepat bangun. Kakak, aku adalah beban. Aku tidak pantas dihargai sebanyak itu. Kamu berharga. Orang tidak boleh meremehkan diri sendiri. Lihat. Aku juga seorang wanita. Bukankah aku masih menghasilkan uang dan menjadi orang terkaya? Baiklah. Ibu, aku sudah memutuskan.
Aku tidak akan pergi. Nah, sudah kamu pikirkan? Ya. Aku sudah meninggalkan gunung besar. Tapi mereka masih menderita. Aku sama sekali tidak bisa pergi. Bagus sekali. Investasi pembangunan pabrik ini. Sekarang ada harapan. Aku tidak hanya akan tinggal dan mendirikan pabrik, aku juga akan mendirikan sekolah putri Dasan. Untuk memastikan semua gadis di desa bisa bersekolah. Namun, perekrutan pabrik mainan hanya akan untuk wanita. Apa maksudmu hanya untuk wanita? Para wanita itu, selain mencuci pakaian dan memasak, apalagi yang bisa mereka lakukan? Tepat sekali. Selama beberapa generasi di desa kami, wanita mengurus rumah tangga, dan pria bekerja. Bukankah ini melanggar aturan? Selain itu, pekerjaan yang kami para pria lakukan, bisa wanita lakukan. Ini jelas bias terhadap kami. Pembangunan pabrik ini tidak membiarkan kami bekerja. Lalu, apa gunanya membangun pabrik ini? Presiden Lo. Tahun ini di desa, pendapatan tidak terlalu bagus. Semua orang berharap pabrik ini dibangun. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, untuk tambahan penghasilan, lihat. Karena kau mau buka pabrik, maka tentu saja semua orang harus mencari uang bersama. Mengapa membedakan antara pria dan wanita? Pulang kampung untuk bangun pabrik. Awalnya adalah untuk membalas para bibi atas kebaikan mereka padaku waktu itu. Tidak ada ruang untuk diskusi tentang ini. Namun, setiap bulan, aku akan memberi para bibi gaji ganda. Juga sebagai tanda dukunganku. Kedengarannya bagus. Tapi nanti, siapa tahu kau benar-benar akan membayar. Bahkan jika kau membayar 2 kali lipat, uang ini tidak akan sampai ke tanganku. Tepat sekali. Jika masalah ini tersebar, orang luar akan berkata, wanita-wanita desa Lujia kami lebih kuat dari para pria. Di mana muka kami akan diletakkan? Kalau begitu, ya, mengapa hanya mempekerjakan pekerja wanita? Kami juga ingin bekerja. Kami juga bekerja. Kami juga ingin bekerja. Kami ingin bekerja. Presiden Lu, sebaiknya kau memikirkannya baik-baik. Jika kau tidak membiarkan kami semua bekerja bersama, aku khawatir bahkan jika pabrik ini dibangun, kau tidak akan bisa menemukan pekerja. Baiklah. Karena semua orang berselisih mengenai pembangunan pabrik, maka aku umumkan. Aku tidak akan membangun pabrik ini. Presiden Lu, bukankah kau membangun pabrik ini untuk membalas budi ibu-ibu ini? Mengapa kau mengingkari janjimu? Aku juga ingin membangun pabrik ini. Tapi bukankah kalian para sesepuh tidak mau? Bukan begitu. Pemimpin klan, aku sudah memberi mereka kesempatan. Tapi mereka nggak tahu cara hargai apa yang bisa kulakukan. Presiden Lu, barusan, saya hanya bercanda. Tentu saja pabrik ini harus dibangun. Ya, pilih dan pekerjakan sesukamu. Bagaimanapun kami semua tidak keberatan. Ya, kami semua setuju. Ya, kami semua setuju. 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 Ya. Setuju. Benarkah? Lalu, jika pabrik ini dibangun, dan seseorang tidak mengizinkan para bibi bekerja bagaimana? Itu tidak akan terjadi. Kami jamin Presiden Lu. Setelah pabrik ini dibangun, saat kami bekerja, kami pasti tidak akan terlambat atau absen. Benar Xiaodi. Aku berjanji akan bekerja keras. Pemimpin klan, kamu sudah mendengar semua ini. Setelah pabrik ini dibangun, jika seseorang tidak mengizinkan para bibi bekerja, maka Itu tidak akan terjadi. Semuanya akan sepenuhnya bekerja sama dengan Presiden Lu dalam menjalankan pabrik. Siapapun yang berani membuat masalah, saya akan di hadapan leluhur kita menegakkan aturan keluarga dan menghapusmu dari silsilah keluarga. Chen Er, beritahu tim konstruksi untuk bersiap membangun pabrik. Ya, Baiklah. Bagus sekali. Bagus. Sekolah. Ini adalah mahar 80.000 yang kamu inginkan. Tidak kurang 1 sen pun. Orang itu, Ayah, aku akan membawanya. ayah, aku tidak mau menikah dengan pria ini. Lepaskan. Ibu. Duoyu. Kamu baik-baik saja.
Dengan ibu di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu hari ini. Kenapa kamu membuat keributan seperti ini? Aku sudah menerima uang mahar ini. Cepat suruh Duo Yu untuk pergi dengan pria itu. Cewek cepat atau lambat menikah. Duo Yu adalah putriku yang kubawa selama 10 bulan. Terakhir kali dipakai buat uang pertunangan. Aku tidak bisa menghentikannya. Kali ini, sama sekali tidak. Paling buruk. Aku akan membawa Duo Yu dan pergi bersama. Kau baru menghasilkan uang beberapa hari. Dan kau sudah menantangku. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu siapa kepala keluarga ini. Siapa kepala keluarga ini? Paman Xiaofu, segera kembalikan hadiah pertunangan. Mulai sekarang jangan ikut campur sekolah Duo Yu. Jika tidak, saya akan meminta kepala klan menghapus nama Anda dari silsilah keluarga. Kamu. Pemimpin klan tidak akan mendengarkanmu. Kepala klan berkata, saya mampu dirikan sekolah perempuan, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Jika Anda tidak percaya, maka Anda bisa mencobanya. Aku. Ibu, aku ingin pergi ke sekolah. Bolehkah? Ya, kamu bisa. Ibu, juga berharap kamu bisa seperti kakak Xiao Di. Lulus ujian dan meninggalkan pegunungan untuk melihat dunia luar. Benarkah? Tapi, ayah, jangan pedulikan dia. Ibu bisa menghasilkan uang sekarang. Ibu akan mendukungmu. Ya. Gadis baik. Setelah kakak selesai mencuci pakaian, aku akan memberimu susu. Erniu. Kamu dari mana saja? Cepat ambilkan aku. Anggur. Ini aku. Ayah. Ini adalah sisa anggur terakhir. Tolong minum sedikit lebih sedikit. Gadis nakal. Jadi berani ya? Kamu berani menceramahiku sekarang? Sejujurnya sih, kamu pasti mencari masalah. Kamu mencari pukulan. Ayah, aku salah. Kemarilah, Jangan pukul aku. kau berani mengendalikanku sekarang. Hentikan. Kakak, aku tahu kau datang menolongku. Erniu, maafkan saya. Saya datang terlambat. Erniu. Ibu salah. Ibu seharusnya tidak mendengarkan ayahmu, meninggalkanmu di rumah, untuk mengurus adikmu. Mulai sekarang adikmu, ibu yang akan mengurusnya. Kamu pergi ke sekolah, benarkah ibu? Bisakah aku benar-benar pergi ke sekolah? Ya. Sekolah omong kosong. Pergi sekolah. Kalian berdua di sini, bernyanyi The serasi. film was translated Menjijikan. and narrated by Harimau buas tak Media. makan anaknya. Dia putri kandungmu. Bagaimana Anda tega melakukannya? Minum terlalu banyak anggur, dan otakmu rusak. Cheng Er. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dipukuli. Kau ini, apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Ini rumahku, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jika Anda berani memukul Irniu lagi, ini akan menjadi nasibmu. Bibimu. Cari kerja gembala untukmu. Ketika kau sampai di sana, kau harus mendengarkan bibimu. Ayahmu, aku semakin tua, dan aku tidak berguna lagi. Kedua kakak laki-lakimu, mas kawin untuk istri-istri mereka, hanya bisa kau dapatkan.
Daya, kembalilah bersamaku untuk belajar. Ayo pergi, terima kasih kakak. Nilai-nilaiku tidak bagus. Bahkan jika aku belajar, aku tidak akan masuk perguruan tinggi. Aku sudah memutuskan untuk pergi bekerja. Presiden Lu, kau juga mendengarnya. Kakak bodoh, dia tidak bisa belajar. Jangan mempersulitnya lagi. Daya, apakah kamu benar-benar puas seumur hidup gembala di gunung? Ketika kamu sudah tua, kamu akan menikah dan punya anak, bertani di gunung seumur hidup. Jika kamu melakukan itu ketika kamu punya anak, mereka juga tidak akan bisa keluar. Itu takdirku kalau begitu. Sepanjang hidupku, hanya bisa seperti ini. Daya? Hei Daya? Ayo pergi Daya. Daya? Daya? Jangan pergi. Kamu, kenapa kamu di sini? Daya? Kami di sini untuk membawamu kembali ke sekolah. Ayo pergi. Jangan datang mencari Daya kami lagi. Dia tidak akan sekolah. Dia akan bekerja. Daya? Bukankah kamu ingin menjadi dokter? Dengan nilainya, dia tidak bisa menjadi dokter. Makam leluhur keluarga Lu tua kami. Belum ada asap yang mengepul dari sana selama ratusan tahun. Bahkan anak laki-laki di keluarga tidak bisa lulus. Dia, bagaimana bisa seorang gadis seperti dia berhasil? Ayahku benar. Nilai-nilaiku tidak bagus. Aku takut Daya? Teruslah berjuang. Daya, teruslah berjuang. Kamu bisa melakukannya. Selama kamu bertekad, kamu pasti bisa berhasil dalam studimu. Meninggalkan pegunungan besar, menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi polisi, melakukan apapun yang kamu inginkan. Ayah, aku tidak mau lagi bekerja serabutan. Aku ingin sekolah. Kau ingin belajar? Ingin sekolah. Ibu mendukungmu. Ibu, kembali bersama Presiden Lu. Belajar yang giat. Dan tinggalkan pegunungan besar ini. Baiklah. Segalanya benar-benar terbalik sekarang. Apa yang ayahmu katakan, seperti kentut. Diam. Di keluarga ini, kalau kamu tidak menghasilkan uang, kamu tidak punya hak bicara. Wanita ini baru dapat sedikit uang sudah sok hebat. Rumah yang dirobohkan itu, siapa yang membayar untuk membangunnya? Bukankah aku? Setiap hari, siang dan malam, The film bekerja was di pabrik mainan, translated yang and akhirnya menabung narrated cukup by uang untuk Media. membangun rumah itu. Kalau kamu bicara satu kata lagi, apa kamu percaya padaku? Kalau ku bongkar dan tak izinkan kau tinggal. Daya? Belajar yang giat bersama Presiden Lu. Ibu hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Jalan di depan. Kamu harus berjalan sendiri. Ibu, aku pasti akan masuk universitas. Saya pasti akan membawa putri Anda jauh dari pegunungan besar. Baiklah, ayo pergi. Aku terlahir sebagai gunung tinggi, bukan aliran sungai. Aku ingin berdiri di puncak gunung dan memandang rendah jurang yang biasa-biasa saja. Aku terlahir sebagai pahlawan, bukan sehelai rumput. Presiden Lu. Anda adalah seorang pebisnis. Keuntungan jadi prioritas usaha Anda. Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk mendirikan sekolah putri Dasan. Tidakkah Anda berpikir itu adalah kerugian? Tidak rugi. Nilai mereka tidak ternilai. Aku ingin berdiri di puncak gunung dan memandang rendah jurang yang biasa-biasa saja. Aku terlahir sebagai pahlawan, bukan sehelai rumput. Aku berdiri di pundak para raksasa dan mencemooh para pengikut yang rendah hati. Jody,
Kamu benar-benar tidak tahu. Sejak bibi-bibimu itu mulai menghasilkan uang sendiri. Kata-kata mereka menjadi jauh lebih berani. Itu bagus. Kalau begitu saya akan lega. Benar sekali. Kau memberontak. Kenapa kalian berdua bertengkar? Sepanjang hari yang kau tahu, hanyalah pergi ke pabrik. Kerja selalu terburu-buru. Kau bahkan tidak memasak. Aku kelaparan sampai mati. Kamu sudah dewasa. Kamu punya tangan dan kaki. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Apa yang kamu teriakan? Aku bisa memasak. Tapi berapa banyak pria dewasa yang kau lihat memasak setiap hari? Kalau bisa kita buat berhasil. Jika tidak maka cerai. Cerai saja kalau begitu. Aku menikah dengan keluarga lutuamu. Bukan khusus untuk memasak untukmu. Aku memberitahumu. Aku bisa menghasilkan uang sendiri sekarang. Aku juga bisa mencari tempat tinggal. Ayo cepat cerai. Kau. Sekarang kau tangguh karena uang. Kali ini kita benar-benar bercerai. Cepat kemasi barang-barangmu. Keluar dari sini. Kalau begitu keluar. Itu tidak benar. Kenapa aku yang harus keluar? Aku sudah di rumah ini, bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang rumah sudah dibangun, anak-anak sudah besar. Aku sebentar lagi punya cucu. Bukan aku yang seharusnya pergi. Seperti kumbang kotoran yang pindah rumah. Kamu yang seharusnya pergi. Paman Song, apakah Anda bertengkar dengan Bibi Song? Dia akan menyesalinya. Apakah Anda benar-benar akan bercerai? Siapapun yang tidak bercerai adalah cucu. Aku bercerai. Besok, dapat orang yang lebih baik. Sudah bercerai dan masih mencari. Itu mungkin agak sulit. Paman Song, Anda menikahi Bibi Song saat Anda berusia 20-an. Anda sudah lebih dari 50 sekarang. Istri baru ini, saya kira, dia bahkan tidak akan sebanding dengan Bibi Song. Aku tidak mencari lagi. Aku akan hidup sendiri. Itu benar. Anda sudah sangat tua. Dan seluruh tubuh Anda berbau seperti orang tua. Saya kira tidak ada yang akan menginginkan Anda juga. Hidup sendiri sangat cocok untuk Anda. Dia tetap kalah dibanding Bibi Song. Dia tidak hanya beberapa tahun lebih muda. Dia juga bisa menghasilkan uang. Ibu, bukankah begitu? Benar. Kau tahu jika Bibi Jong pergi, dia pasti bisa menemukan seseorang yang lebih muda dan lebih tampan dan menjalani masa pensiun yang nyaman. The film was translated Siapa tahu and betapa narrated by bahagianya M dia. Media. Tepat sekali. Paman Jong, kalian berdua sudah bertengkar seumur hidup. Sekarang setelah kalian berpisah, kalian semua akan damai dan tenang. Tidak mungkin, istri. Buka pintunya. Aku salah. Aku salah. Kamu tahu kamu salah. Kalau begitu cepat kembali, berlutut di papan cuci. Istri, aku benar-benar berlutut. Tentu saja. Paman Jong benar-benar banyak berubah. Memang benar. Kondisi desa kita sudah membaik sekarang. Konflik lebih sedikit. Dan hubungan dengan dunia luar juga meningkat. Kamu harus selalu membiarkan kami perlahan menyerap ide-ide progresif. Sekarang kesetaraan gender ditekankan. Kami para wanita juga memegang separuh langit. Ayo pergi ibu, pulang. Ya. Kalian berdua sudah selesai melihat pabrik baru. Gue Mei. Apakah kau lalang? Kebetulan aku merebus air panas. Untuk merendam kakimu. Tidak perlu lagi. Ibu. Tidak mudah bagi suamimu untuk memiliki kesadaran seperti itu. Biarkan dia mencuci kakimu. Apa yang perlu dipermalukan? Lagi pula, dia sangat galak padamu sebelumnya. Apa salahnya dia mencuci kakimu sekarang? Ya. Putri kita benar. Gue Mei. Duduk saja. Dan nikmati dirimu. Ini, ibu. Ayo. Baiklah. Kalau begitu aku akan mencucikan buah untukmu. Baiklah, saya akan melakukannya. Gue Mei. Kau duduk. Aku akan pergi menuangkan air. Anak ini. Gue Mei. Selama bertahun-tahun ini, kau sudah bekerja keras. Putri kita benar sebelumnya. Ini semua salahku. Aku terlalu tidak berguna. Keluarga kita hanya berakhir seperti itu. Memiliki anak laki-laki atau perempuan tidak begitu penting. Selama mereka adalah anak-anak yang baik, itu sudah cukup. Jauh di kita. Sangat menjanjikan. Mulai sekarang keluarga kita akan hidup dengan baik. Sedangkan aku
Aku akan mengubah semua sifat buruk lamaku dan menyingkirkannya agar kau tidak menderita keluhan lagi. Aku mengerti sekarang. Hal-hal dangkal itu. Apa ada yang lebih penting dari kebahagiaan keluarga dan hidup dengan baik? Tidakkah kau setuju? Ya, Duoyo. Cepat. datang. Kakak Xiaoyang, kenapa kamu di sini? Duoyo. Selamat atas masuknya kau ke Universitas Hafu di Amerika. Desa Lujia kita telah menghasilkan Phoenix emas kedua. Universitas Hafu? Benarkah Universitas Hafu? Duoyo. Kakak, bagaimana? Kakak? Aku diterima. Aku diterima di Universitas Hafu. Lihat, ini surat penerimaannya. Ini nyata. Kamu berhasil. Kamu akhirnya akan berhasil keluar. Duoyo. Untuk acara sebahagia ini, kau tidak boleh menangis. Dengan kau yang begitu menjanjikan, orang tuamu pasti akan menikmati hidup yang baik mulai sekarang. Baiklah, jangan menangis lagi. Baiklah, aku sudah selesai berbicara dengan kalian semua. Aku bawa lagi beberapa surat penerimaan. Ya, Ada apa, Kakak Xiaoyang? selamat diterima di universitas. The film was Diterima. translated Aku and sudah diterima di narrated by universitas. M Media. Erniu, kamu telah diterima di universitas. Aku juga sudah diterima. Aku akhirnya bisa merantau. Kepada leluhur kita yang terhormat di atas, hari ini, keturunan keluarga Lu. Lu Duoyu. Lu Daya. Lu Erniu. Berkat rahmat leluhur kita, telah mencapai prestasi akademik, membawa kehormatan bagi nama keluarga kita. Hari ini, kami beri pengecualian demi leluhur, dengan memimpin semua wanita, untuk melakukan ritual leluhur. Silakan persembahkan dupa pertama, masuk ke silsilah keluarga, ritual leluhur. Mohon persembahkan dupa pertama. Berkat rahmat leluhur kita, keturunan klan Lu, Lu Duoyu, Lu Daya, Lu Erniu, kini telah mencapai prestasi akademik untuk menghibur arwah leluhur kita di surga. Masuk dalam silsilah keluarga. Sepuluh tahun kemudian, Sudah dengar? Di desa kita, seorang hartawan kaya lainnya akan investasi dan dirikan pabrik. Dilaporkan bahwa dia bahkan berasal dari desa kita sendiri. Apakah itu benar? Itu benar-benar luar biasa. Memang. Perhatikan. Duoyu dia sudah kembali. Kakak, aku sudah kembali.